Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Syakila dengan NIM 21110357. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah keamanan teknologi informasi dengan dosen pengampun Bapak Insinyur Aris Dianto. Selanjutnya saya akan membahas materi keamanan data yang bisa dibobol oleh hacker. Sebelumnya, apa itu hacker? Hacker adalah orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer, jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer, jaringan, pemrograman, atau perangkat keras. Di dunia cyber, hacker adalah sosok yang bisa meretas perangkat komputer, ponsel, webcam, router. Tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu merupakan tindakan kriminal. Namun, pada kasus tertentu, hacker adalah sosok yang bisa juga dapat menguntungkan. Tujuan hacker adalah seringkali untuk mendapatkan akses secara tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem. Hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi pengguna dan termasuk tindakan cybercrime. Selanjutnya adalah ada macam-macam hacker. Yang pertama ada hacker bertopi abu-abu. Hacker ini lebih memungkinkan daripada peretas etis untuk mengakses sistem tanpa otorisasi. Yang kedua ada hacker hitam, bertopi hitam. Hacker ini dengan sengaja mendapatkan akses tidak sah ke jaringan dan sistem dengan bermaksud jahat. Ini termasuk mencuri data, menyebarkan malware, atau mengambil untung dari ransomware, merusak sistem. Dan seringkali juga dalam upaya mendapatkan ketenaran. Yang ketiga ada hacker bertopi putih, disebut juga hacker etis atau peretas resmi. Hacker bertopi putih adalah hacker yang menguji ketenaran keamanan cyber dan mungkin menganggap peretas adalah sebagai profesinya. Yang keempat ada script kiddness adalah peretas amatir yang tidak berpengalaman yang mencoba menggunakan skrip yang telah ditulis sebelumnya dalam upaya peretasan mereka. Seringkali hacker jenis ini adalah penggemar peretas pemula yang menyebabkan sedikit kerusakan. Yang kelima ada hacktivist, adalah organisasi peretas yang menggunakan serangan dunia maya untuk mempengaruhi perubahan bermotivasi politik. Yang keenam, hacker bertopi merah. Peretas ini bermata elang atau main hakim sendiri, mirip dengan peretas etis. Dan yang terakhir, peretas bertopi biru. Dikenal juga sebagai peretas pendendam. Mereka menggunakan peretasan sebagai senjata sosial. Seringkali menggunakan sarana untuk membalas dendam terhadap seseorang, majikan, atau organisasi lainnya. Selanjutnya, beberapa jenis-jenis serangan dari hacker, diantaranya DNS spoofing dilakukan dengan mengeksploitasi klien DNS dan server web dengan mengalihkan lalu lintas internet ke server palsu. Yang kedua, injeksi structure query language. Teknik ini menambahkan kode SQL ke kontak input formulir web untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan data yang tidak sah. Yang ketiga, ada injeksi keylogger. Sebuah keylogging program disuntikan ke sistem pengguna sebagai malware untuk memantau dan merekam setiap ketikan pengguna. Hal ini memungkinkan pelaku ancaman untuk mencuri informasi pribadi, kredensial login, dan data perusahaan yang sensitif. Yang keempat, ada serangan membabi buta. Serangan ini biasanya menggunakan alat otomatis untuk menebak sebagai kombinasi nama pengguna, dan kata sandi sehingga menemukan kombinasi yang benar. Yang kelima ada phishing. Peretas kriminal yang membuat email penipuan yang tampaknya berasal dari organisasi dan meminta
pengguna untuk membukanya. Pengguna kemudian ditipu untuk memasukkan kredensial login mereka dan mengungkap informasi pribadi, data seperti data tanggal lahir, nomor jaminan atau nomor telepon sosial lainnya, dan detailnya kartu kredit. Yang keenam, ada virus atau kode berbahaya. Peretas menyisipkan kode berbahaya, termasuk worm dan trojan horse, ke dalam situs file. Seringkali dengan bermaksud untuk mencuri cookie yang melacak aktivitas online pengguna. Yang ketujuh, ada perbaikan antarmuka atau UI. Teknik ini juga dikenal sebagai click checking. Aktivitas hacker ini adalah membuat UI atau tautan palsu di halaman web asli dan menipu pengguna untuk mengklik tautan tersebut. Pelaku ancaman kemudian dapat mengambil akses komputer pengguna tanpa sepengetahuan mereka atau kita ya. Yang kedelapan ada DOS dan DDoS. Teknik-teknik ini membuat pengguna tidak mungkin mengakses sistem komputer, jaringan, layanan, atau sumber daya teknologi informasi lainnya. Biasanya, peretas kriminal menggunakan teknik ini untuk merusak web server, sistem, atau jaringan dengan mengganggu arus lalu lintas yang normal menjadi tidak normal. Selanjutnya, ada upaya untuk melindungi sistem dari berbagai serangan hacker. Di antaranya yaitu selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Selain itu, pastikan untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun yang Anda miliki. Yang kedua, rutin mengupdate software yang Anda gunakan. Hal ini perlu dilakukan karena outdated software atau software yang tidak pernah diupdate adalah perangkat lunak yang memiliki banyak kerentanan. Yang ketiga, jangan membuka link yang mencurigakan. Yang keempat, pastikan web Anda menggunakan HTTPS atau Hypertransfer Protocol Search. Yang kelima, jangan mengakses data-data pribadi di jaringan publik atau Wi-Fi sembarangan atau publik. Yang keenam, untuk mendapat keamanan sistem yang optimal di seluruh perangkat atau jaringan perusahaan, dapat menggunakan jasa white hacker atau hacker yang baik tadi. Selanjutnya, ada beberapa kasus hacker yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kasus kebocoran data pengguna aplikasi eHack Kemenkes. Munculnya dugaan kebocoran data pengguna dari aplikasi Electronic Health Alert atau eHack buatan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Penelusuran yang dari penelitian keamanan cyber VPN Mentor, kebocoran data di aplikasi eHack ini terjadi pada 15 Juni 2021. Menurut VPN Mentor, diperkirakan ada 1,3 juta data pengguna eHack yang bocor. Ukuran data itu disebut mencapai 2 giga. Diberitahukan melalui kompas.com sebelumnya kepada Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'aruf mengatakan bahwa kebocoran data tersebut berasal dari aplikasi eHack lama. Menurut dia, mulai 2 Juli 2021, aplikasi eHack sudah tidak lagi digunakan karena sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes Kesehatan nomor HK 0201 Menkes nomor 847/2021. Yang kedua ada kebocoran data BPJS Kesehatan. Sama-sama dari kesehatan ya. Berdasarkan pemberitaan kompas.com pada 2021, sebuah unggahan di Twitter tentang kebocoran data pengguna viral di sosial media. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Right Forums. Data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun coach. Dalam keterangannya, coach mengatakan data tersebut berisi nick, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji. Data tersebut
termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Penjual juga menyertakan 3 tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, kebocoran data pengguna Tokopedia, e-commerce Tokopedia ya, online shop. Data pengguna Tokopedia diduga telah diretas dan bocor di dunia maya pada tahun 2020. Tercatat jumlahnya data yang bocor mencapai 15 juta. Informasi kebocoran tersebut pertama kali diungkap oleh akun Twitter Under the Bridge. Menurut akun tersebut, data jutaan pengguna Tokopedia tersebut telah disebarkan di forum online. Dilansir dari kompas.com. Pertas itu terjadi pada Maret 2020 dan sang hacker disebutkan memiliki data lebih dari 15 juta pengguna Tokopedia yang telah disebar dari datanya. Adapun sanksi pidana atau UU Hacker pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 UU nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE berbunyi pasal 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Begitulah presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saran dan kritik boleh saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.